salib dan anggur bercampur empedu. Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari kitab Matius pasal 27 ayat 34 yang berbunyi, "Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya." Saudara-saudari, ayat di atas adalah potongan firman Tuhan yang mengisahkan penyaliban Tuhan Yesus. Hukuman salib adalah hukuman yang paling berat dan paling menderita. Karena itu, hukum pada saat itu memperbolehkan untuk memberi minum anggur bercampur empedu kepada orang yang akan menjalani hukuman salib. Walaupun anggur bercampur empedu tidak semanjur obat bius yang dipakai oleh ahli bedah pada zaman sekarang, tetapi pada zaman dahulu itu adalah obat terbaik untuk mengurangi rasa sakit. Tuhan Yesus berbeda dengan orang-orang lain. Ia menolak meminum anggur bercampur empedu. Biasanya mereka yang menjalani hukuman salib ingin minum anggur bercampur empedu, tetapi Tuhan Yesus menolaknya. Dalam salib-salib manusia terdapat kepahitan, dan untuk menghilangkan perasaan pedih, mereka memerlukan anggur bercampur empedu. Jika seseorang setelah disalib minum anggur bercampur empedu, berarti salib itu sesungguhnya adalah salib manusia, bukan salib Tuhan Yesus kita. Manusia mengantarkan anggur bercampur empedu pada bibirnya, namun setelah mengecapnya, Tuhan tidak mau meminumnya. Mengapa demikian? Meskipun salib memang menimbulkan kepahitan pada perasaan manusia pada umumnya, namun tidak pada diri Tuhan Yesus. Karena itu dia tidak memerlukan anggur bercampur empedu. Injil Lukas pasal 23 ayat 34 memberitahu kita bahwa di atas salib dia berdoa demikian, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Inilah yang dimaksud dengan tidak memerlukan anggur bercampur empedu. Di sini Tuhan kita diperlakukan dengan kejam, difitnah, didera, disiksa, dipermalukan, dianiaya, ditolak, dihakimi, dan bahkan dihukum oleh manusia. Dia telah diperlakukan dengan kejam sampai pada puncaknya oleh manusia. Namun dia menengadah dan berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Banyak anak Allah yang seolah-olah sedang memikul salib, namun dalam realitanya tidak demikian. Memikul salib tidak memerlukan penghiburan dan kesukaan di luar diri Allah sendiri. Tetapi banyak orang sewaktu memikul salib, semua tetangganya mengetahuinya, semua temannya mengetahuinya. Jika mereka memikul salib di lantai atas, maka yang tinggal di lantai bawah segera tahu. Raut muka, ekspresi dan suara mereka seolah-olah memberitahu orang banyak, "Lihat, aku sedang memikul salib." Ketahuilah, jika kabar mengenai adanya salib telah tersebar, maka hal itu bukan lagi salib. Jika kabar mengenai salib telah tersebar, maka tidak ada salib lagi. Kabar yang telah tersebar itu adalah anggur bercampur empedu. Saudara-saudari yang terkasih, pada umumnya manusia cenderung mencari penghiburan, mencari belas kasihan, mencari simpati orang lain pada saat ada kesulitan. Tidak terhitung banyaknya jumlah orang yang haus akan hal ini. Tetapi sesungguhnya ini bukan salib. Satu kesulitan yang sangat besar di antara anak-anak Allah adalah Allah tidak menjadi sukacita mereka. Karena itu mereka mencari sukacita lain di luar diri Allah. Karena Allah tidak bisa memuaskan hati mereka, maka mereka mencari hiburan di luar diri Allah. Sekali lagi, inilah anggur bercampur empedu, bukan salib. Jadi, kalau demikian apakah salib itu? Salib adalah masalah menerima dengan sukacita. Yaitu jika seseorang dapat mengucap syukur kepada Tuhan dan berkata,
Jalan yang telah Allah pilihkan bagiku semuanya indah. Karena aku telah menerima salib yang diberikan kepadaku dari tangan Allah. Maka aku dapat bersukacita. Aku dapat bersyukur. Kalau Tuhan mau aku demikian, maka jadilah demikian. Salib adalah mengenal bahwa Allah itu besar dan juga mengenal bahwa Allah itu kasih. Jika kita melihat penderitaan Paulus dan Silas di Filipi, mereka dapat berdoa dan berkidung memuji Allah di dalam penjara. Kedua orang ini tidak memerlukan anggur bercampur empedu. Mereka adalah orang yang benar-benar tersalib. Demikian pula Stefanus ketika dirajam dengan batu oleh orang banyak. Dia masih tetap dapat memohon Tuhan supaya mengampuni mereka yang merajam dia. Dia tidak demi diri sendiri merasakan penderitaan. Dia tidak memerlukan anggur bercampur empedu. Dia adalah orang yang benar-benar tersalib. Saudara-saudari, semoga dari hari ke hari Allah makin membuat kita dapat mengenal apakah salib itu. Dapat mengenal bagaimana salib tidak memerlukan anggur bercampur empedu. Semoga Allah menyelamatkan kita dari pencarian anggur bercampur empedu. Sehingga kita dapat memikul salib yang sejati, bersuka cita dan memuji syukur karena Dia. Sinar matahari mendatangkan kesehatan yang baik bagi tubuh. Paparan sinar matahari di bawah cuaca yang cerah akan membuat tubuh membentuk banyak vitamin D. Vitamin D baik untuk daya tahan tubuh, menaikkan imunitas. Vitamin D juga memperbaiki peredaran darah, baik buat orang diabetes dan kolesterol yang tinggi. Vitamin D juga akan membuat kuat pada tulang dan gigi kita. Sehingga jadilah orang sehat dengan sering berjemur matahari 30 menit dalam satu hari tiap pagi. Maka Anda akan menjadi lebih sehat.